Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derusman SPD, CGP Angkatan 5, SDN Cibangbay, Kota Tasikmalaya. Kebetulan pada saat ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Kali ini saya kedatangan guru spesial SDN Cibangbay, ya Bu. Iin Agustini SPD. Kebetulan beliau mengajar di kelas 6 sebagai guru kelas 6 dan wali kelas 6. Baik, selamat pagi, siang Bu. Ya, pagi Pak. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Tidurnya nyenyak? Nyenyak sekali. Soalnya takut nanti tidak nyenyak, nanti mengantuk pas di coaching Bu ya. Kali ini saya akan melaksanakan coaching santai saja, dan mungkin nanti saya banyak ilmu yang akan saya dapat mengenai hal ini. Baik, langsung saja pertanyaannya mengenai kegiatan kali ini. Kira-kira untuk besok Ibu melaksanakan pembelajaran, tujuan pembelajarannya akan Ibu capai apa itu? Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran yang akan disampaikan besok materinya tentang pengolahan data. Pengolahan data ya, matematika kelas 6 semester 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, saya mengharapkan siswa bisa membaca data yang disajikan ya. Terus selain bisa membaca data, selanjutnya siswa juga dapat mengidentifikasi data-data tersebut dan bisa memahami teknik-teknik apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tentang pengolahan data. Ya, seperti itu. Baik, jadi saya tadi dapat menangkap bahwa Ibu untuk tujuan pembelajaran yang ingin capai itu pertama membaca data yang disajikan, ya, kemudian mengidentifikasinya, dan terakhir tekniknya seperti apa begitu ya. Selanjutnya mengenai tadi berdasarkan tujuan yang Ibu sampaikan, untuk pengembangannya seperti apa dalam nanti pas praktek pembelajaran. Ya, dari tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya itu, pengembangan yang hendak dicapai itu diharapkan bahwa siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. Ya. Menyelesaikan masalah. Ada lagi Bu? Ya, kemudian bisa mengkomunikasikan atau mendemonstrasikan hasil kinerjanya kepada teman-teman di kelasnya. Jadi mampu menyelesaikan pengolahan data tersebut terus memposisikan dengan teman-temannya ya. Baik. Dan sekarang kita beranjak kepada strategi apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran tersebut. Ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu PJBL ya Pak, pembelajaran based learning yang berbasis masalah. Ya, di sini saya akan mengajak anak-anak bisa mempelajari pengolahan data ini melalui permainan dadu, ya, melemparkan dadu. Jadi nanti anak dikelompokkan, kelompok kecil 2-3 orang lah tiap kelompok. Kemudian setiap kelompok itu diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka mau memilih nominal genap atau ganjil. Nah, kemudian akan melemparkan dadu tersebut sebanyak pilihan genap ganjil yang anak pilih. Nah, setelah itu rekannya kelompok yang lainnya menuliskan dadu tersebut muncul sebanyak angka berapa saja, kemudian nanti diurutkan, kemudian dihitung teknik pengolahan datanya. Kan ada 3 pengolahan data ya Pak, menghitungnya, menentukan modus, dan menentukan median. Oke, baik. Ini kalau saya tadi mendengar kayaknya asik Bu, ada permainannya disampaikan, apalagi jadi ada metode yang tadi tentang PJBL, metode yang berbasis masalah, di mana anak menemukan rasa sendiri dengan permainan dadu Bu ya. Iya. Nanti setelah itu baru anak melakukan menyelesaikannya. Ya, Ya, terima kasih.
Selain itu ada lagi yang ingin disampaikan Bu mengenai model misalkan seperti apa dan suasana seperti apa nanti diharapkan oleh Ibu. Ya, suasana yang saya harapkan kan tidak menutup kemungkinan ya di kelas itu kan keanekaragaman anak itu berbeda-beda ya dalam menangkap pembelajaran itu, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dalam hal pengelompokan itu saya ingin mengelompokkan anak itu rata. Misalkan yang high dengan yang low dikelompokkan di satu kelompokan. Jadi dia mendapat tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan data. Nah, seperti itu. Terus dalam penempatan kursinya pun mungkin dipola juga. Jadi di sini semua dari awal masalah pengolahan data sampai penyelesaiannya anak yang mengerjakan, guru hanya membimbing saja, menjadi fasilitator anak aja gitu. Ibu memberikan fasilitas, Cuma mengarahkan saja. Baik. Ya. Ya kira-kira apa yang tadi Ibu sampaikan, membuat mengatur tempat duduknya, terus yang bikin nyaman anak gitu, terus mengelompokkan sebanyak. Kira-kira tuh strategi yang tadi disampaikan, apa ada kendala nanti yang diprediksi oleh Ibu kira-kira? Insya Allah lah, kalau masalah kendala di kelas mah masih bisa ditangani sendiri ya Pak. Insya Allah bisa ditangani, nggak harus minta bantuan ke rekan yang lain. Iya. Sudah terpikirkan sebelumnya, kira-kira seperti ini, kira-kira gini. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Atau ada media lain misalkan mau dia apa namanya itu video apa namanya? Ya, video pembelajaran. Ya bisa jadi Pak. Ya untuk pengetahuan awalnya mungkin nanti akan ditayangkan dulu ya melalui Infokus video pembelajaran mengenai pengolahan data. Karena kan di sini anak harus belajar dulu median itu seperti apa, modus itu seperti apa, mean itu seperti apa, cara penyelesaiannya. Ya, mungkin awal-awalnya anak-anak diminta untuk menonton dulu atau mengamati dulu video pembelajaran yang saya tayangkan seperti itu. Terus kemudian mengenai misalkan solusi dalam melaksanakan kegiatan tadi, kendala-kendala yang di lapangan, terus ada pihak-pihak tertentu yang ingin Ibu libatkan, ada nggak kira-kira? Paling saya sharing sama teman-teman segrade atau teman ya sejawat, itu minta solusi dari teman sejawat. Kalau ada masalah ini gimana? Iya. Baik, hasil untuk kali ini mudah-mudahan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, ini terakhir kesimpulan Bu. Kira-kira apa yang tadi bincang-bincang Ibu dengan saya mengenai kegiatan kita kali ini tentang pemilihan yang akan Ibu laksanakan besok, kira-kira apa yang disimpulkan? Mudah-mudahan dengan pembelajaran strategis pembelajaran berbasis learning ini anak-anak bisa menemukan pembelajaran yang bermakna, yang betul-betul mereka pahami gitu. Dan konsep pembelajaran itu bisa anak serap gitu untuk menyelesaikan nanti pemecahan masalah dalam pengolahan data. Terima kasih atas pembicaraan kita kali ini yang telah bersedia bagi coaching. Banyak informasi yang saya dapat dan info yang saya dapat juga. Mudah-mudahan besok kita melaksanakan tidak masuk. Ya, terima kasih. Demikian coaching kita kali ini mengenai pembelajaran di kelas 6. Kebetulan Ibu In besok akan melaksanakan pembelajarannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita nyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Silakan. 1, 2, 3. Bangun Pemuda Pemudi Indonesia. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat temannya yang tidak hadir siapa? Siapa? Romi. Siapa lagi? Vivi. Terus ada lagi? Perempuan? Teman-temannya ada? Yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Sekarang silakan duduknya yang rapi. Kita akan mulai belajar. Persiapkan alat tulisnya dan kesepakatan kelas kita hari ini apa? Sebelum belajar tidak boleh menanyakan waktu istirahat sebelum waktunya. Terus apa lagi? Ya, tidak ngobrol, tidak berisik ya. Siap disepakati semuanya? Siap. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Oke, are you ready? Siap ya, hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pengolahan data ya. Kenapa sih kita harus belajar pengolahan data? Ada yang tahu kenapa? Yang pertama, agar kalian bisa ya membaca data ya yang disajikan. Yang kedua, supaya kalian bisa mengidentifikasi data tersebut. Yang ketiga, supaya kalian bisa mengetahui teknik-teknik pengolahan data. Dan selanjutnya, tentunya kalian nanti akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. Oke, nah sebelum berlanjut, silakan kalian perhatikan dulu video pembelajaran berikut ya. Ada 3 yang akan kita pelajari. Pertama yaitu 3. Teman-teman mereka apa yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah melihat ya tampilan tadi di video
Betul, sudah paham? Kalau sudah paham berarti sudah siap dikasih soal. Siap? Siap. Oke, untuk kali ini Ibu akan membuat kelompok kecil. Ya, setiap kelompok akan memiliki soal yang berbeda. Ya, soal yang berbeda itu tergantung dari pelemparan dadu. Ya, tiap kelompoknya dikasih kesempatan untuk melempar dadu. Ingat ya, punya kalian tadi bagian apa? Nah, sebelumnya Ibu balikan dulu kertasnya ya. Kertas ini harus diisi dengan identitas dulu kalian ya. Nama kelompoknya siapa saja, terus hari tanggal, kemudian nanti yang seorang melemparkan dadu, teman yang satunya lagi menuliskan ya angka berapa yang muncul dari lemparan dadu tersebut. Jadi tulis dulu ya, tulis tadi kelompok apa? Nah, Ibu gunakan ini ya, dadu. Silakan kalian lempar sebanyak, kalau yang genap 10 kali, kalau yang ganjil 9 kali ya. Oh. Siap tuliskan ininya. Ada yang sudah? Nah, yang belumnya silakan dilanjut ya dengan soal masing-masing. Yang sudahnya boleh di ini ke depan kelas ya. Sama teman kelompoknya. Silahkan. Yang satu berbicara, yang satu menuliskan di papan. Bagaimana untuk mencari media pada pen yang dulu boleh? Coba lihat teman-temannya. Modus pada kelompok 1 berapa coba? Ya, ada berapa kali muncul? 4 kali muncul. 4 sama 3. Kalau 3 ada berapa kali munculnya? 1. Kalau 4 ada berapa kali munculnya? Nah, berarti yang sering muncul sama 3 sama 4. Silakan medianya berapa? Ya, berapa harus medianya berapa? Nilai tengah. Nah, ingat kalau mencari media itu harus gimana dulu? Disusun dulu atau diurutkan dulu dari angka yang medianya kelompok 1. Nah, tadi jumlah datanya ganjil genap. Genap, kalau genap syaratnya 2 angka di tengah dibagi 2. 2 angka di tengahnya berapa nilainya? 4. 4 sama 4 dibagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita Ibu ya sama saya akan melaksanakan proses supervisi akademik pasca observasi ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi pas Ibu mengajar, dan sekarang terakhir adalah pasca observasi. Sebelumnya gimana? Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakinya sudah ditanya-tanya. Sudah siap untuk diwawancara. Iya. Baik, langsung saja. Untuk kita kali ini berdasarkan apa yang telah disepakati mengenai tujuan pasca observasi ini, kira-kira Ibu seperti apa yang didapatkan? Dari kemarin hasil observasi yang sudah dilakukan, proses pembelajaran yang sudah dilakukan, ya ada kekurangan yang harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, khususnya yang menyangkut materi yang belum terserap secara merata oleh anak. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya bisa diceritakan Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat rangkaian Pak Observer sekarang rasanya waktu pemain Pak Observer sekarang ditanyakan lagi seperti apa perasaannya? Alhamdulillah dinikmati saja ya Pak, ya dinikmati, terus kan jadi banyak pengalaman juga, bisa sharing tentang ya kemajuan kita dalam hal pembelajaran gitu, bisa menggali lagi apa yang perlu kita kembangkan, banyak hal yang didapatkan Ya, jadi banyak hal positifnya pengalaman positif. Iya. Bisa Ibu ceritakan mengenai, misalkan tadi kan ada hal-hal kekurangan misalkan dari pengetahuan, terus kegiatan inti tertentu, nanti yang Ibu rasakan gitu selama pembelajaran seperti apa tuh? Ada yang kurangnya seperti apa sebelumnya Kalau dari tahapan ini deh, bukan ini pembukaan ya awal, alhamdulillah lancar saja ya. Kemudian di tahapan inti secara keseluruhan setelah dari sekian banyak siswa alhamdulillah bisa memahami. Nah mungkin yang jadi kekurangannya itu pas di tahapan akhirnya saya tidak sempat memberikan evaluasi mandiri gitu, cuma sampai pengelompokan saja, pengerjaan secara kelompok. Tapi dari proses pembelajaran secara berkelompok juga saya sudah mengadakan penilaian secara individu, sudah bisa mengelompokkan mana murid yang betul-betul sudah bisa memahami, mana yang belum. Nah, ya bisa menemukan beberapa anak yang belum bisa memahami fase yang terutama fase ketika anak menghitung nilai rata-rata ya. Kalau nilai rata-rata itu atau band itu kan berhubungan dengan bagi kurung. Nah, ada beberapa anak yang belum bisa paham bagi kurung gitu. Mungkin efek dari ya anak belum bisa paham juga kalian ya, jadi berpengaruh juga pada pembagian. Nah, kira-kira Ibu kalau Ibu mengukur keberhasilan Ibu dari skala 1 sampai 10, Ibu menilai berapa? Aduh, jadi menilai istri. Nanti dikatain seorang lagi. Kan menurut Ibu berarti kan yang bisa merasakan dari sendiri ya. Nanti dirasain 85% lah Pak. Berarti sekitar skala 8-9 ya. Iya. Jadi kan ada yang belum tercapai ya. Iya. Anak-anak korbannya sebagainya.
apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan selanjutnya mengenai pembelajaran depan? Tapi kan yang ingin dicapainya itu dalam hal mencari media ya rata-rata. Soalnya kalau pengolahan data, kalau mencari modus, median itu anak sudah pada paham semuanya. Ya cuma tinggal mencari saja kan itu mah ya, beda lagi dengan berhitung gitu. Strategi yang saya ingin lakukan buat anak yang masih kekurangan dalam hal menghitungnya, kan awalnya saya memberi cara itu mereka bagi kurung berhubungan dengan perkalian juga ya. Nah setelah saya pelajari kembali, saya mempelajari lagi lewat YouTube gitu untuk mempermudah mereka itu bagaimana. Akhirnya saya memutuskan memakai cara dengan pengulangan berulang, dan konsepnya pembagian itu dari pengulangan berulang gitu. Ya, seperti mungkin yang akan saya terapkan nanti ke depannya. Jadi berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi dikelompokkan mana yang anak yang belum paham bagi gurunya, saya kelompokkan nanti. Saya kasih ya masukan cara yang insya Allah lebih mempermudah gitu. Soalnya tidak berhubungan dengan perkalian langsung, tapi dengan pengulangan berulang itu. Iya. Bagus itu rencana apa yang dikembangkan ya, karena Ibu menyadari bahwa anak itu kemampuannya berbeda-beda ya. Iya. Jadi saya mendengar Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus akan ya ininya memberikan apa pemahaman lebih dan mencari itu masih ilmu YouTube dan yang sebagainya. Mungkin sekarang yang ditanya PNM Bu ya. Iya. Kayaknya PNM itu satu hal yang bagus, menurut saya sudah memberikan poin positif. Nah kira-kira apa yang tadi Ibu sampaikan mengenai salah satunya pembelajaran diferensiasi itu, kira-kira ada strategi khusus ya untuk Ibu bisa mencapai ke sana gitu. Strategi khususnya mungkin kan sekarang sudah mulai diterapkan yang ini ya, yang pembelajaran PJBL itu yang saya udah bisa ini sudah bisa mulai membiasakan bahwa tiap akhir pekan itu atau hari Sabtu itu jadi khusus buat menghasilkan produk itu. Jadi tidak ada pembelajaran materi secara khusus. Nah setelah kemarin melakukan pembelajaran yang waktu di coaching sama Bapak itu, saya berencana ya tiap hari Sabtu itu mengelompokkan anak ya buat mempelajari itu yang kekurangan atau yang dia telatnya dalam hal apa dikelompokkan gitu di hari Sabtu itu buat pembelajaran yang seterusnya itu tidak ada yang bolong-bolongnya lagi, bisa tercapai lah istilahnya, bisa tuntas materi yang dipelajari di semester 2 ini. Kira-kira Ibu kapan memulai ini, target tadi sampai pada satu ini atau gimana, atau durasinya berapa bulan? Udah mulai sih dari minggu kemarin ya, kalau udah dimulai ya saya tidak bisa memastikan ya sampai berapa bulannya. Saya lihat kemajuan dari anak-anaknya yang sampai setuntasnya anak aja, tapi diusahakan jangan terlalu lama juga, soalnya ini kan kelas 6 ya, kelas 6 udah menghadapi ujian juga gitu, ujian sekolah AT yang paling terdekat menghadapkan. Kira-kira ada yang disampaikan lagi tentang tadi strategi atau apa yang kekurangan tadi lah, kira-kira selain tadi cukup sih Pak ya, cuma harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan dengan komitmen antara saya dengan anak melakukan perbaikan tersebut ada hasilnya saja gitu. Tetap kan untuknya kalau ada hasilnya kan saya sendiri bangga melihat anak sudah bisa, dan anak sendirinya juga pasti bangga udah bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahan buat dia. kira-kira
komitmen ibu terhadap rencana aksi tadi apa Ya komitmennya berarti komitmen antara saya dengan anak tersebut kan, dengan anak yang dia ingin mencapai target. Ya komitmennya saya dengan anak harus meyakinkan dulu anak tersebut kemauannya ingin bisa itu ya harus ditingkatkan. Soalnya kan dari kemauan itu berarti ada motivasi dari dirinya. Iya. Jadi kalau sudah ada motivasi, saya juga kan mengarahkannya lebih enak gitu. Ya mungkin dengan memotivasi tersebut ya tidak saya dengan cara memaksakan, tidak ya. Jadi melihat situasi anaknya juga gitu. Kalau anaknya siap, ya saya lakukan gitu. Kira Bu, ada selain ibu dan anak, maksudnya murid gitu ya, ada yang selalu membantu dan hasil dari kopi ibu apa ada yang bisa membantu atau teman-teman? Paling saya sama teman sejawat aja di kantor. Iya, inspirasi, iya betul. apa yang bukan sebagainya sesuai dengan ya. Iya. Kira perasaan ibu selama di supervisi oleh saya gimana? Alhamdulillah menyenangkan ya. Terus ya banyak pengalaman, banyak yang bisa di-sharing gitu, yang apa yang menjadi kekurangan saya selama ini, terutama dalam hal pembelajaran, yang mungkin kedepannya bisa untuk perbaikan saya juga gitu. Ya mungkin perbaikan buat saya kedepannya lebih diperhatikan lagi, administrasi harus disiapkan gitu, selain penyampaiannya langsung ke anak gitu. Jadi pokoknya saya mengajar itu ke anak harus bisa menyenangkan motivasi Bu ya. Iya. Strategi yang dilakukan kita diajarkan di YouTube, bersama itu sehingga anak pun belajar ya semua. Ini yang terakhir Bu ya. Jadi apa yang dapat dipetik dari kegiatan Sangat menginspirasi, sangat memotivasi saya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke anak, lebih menyenangkan lagi, sehingga anak itu tidak membosankan ketika belajar dengan saya. Itu saja sih Pak. Terus yang berbeda-beda juga ya, lebih diperhatikan lagi kan, kemampuan anak di kelas itu memang berbeda-beda ya. Tingkat pemahaman juga, penangkapannya juga berbeda-beda. Ada yang paham dengan verbal, ada yang audio, ada yang ada yang visual, ya ada yang audio visual. Ya saya harus bisa memahami lagi, lebih memacu diri saya untuk lebih ditingkatkan lagi. Apalagi yang sekarang kan ya yang itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Saya juga masih mempelajari lah, belum bisa. Ya, kan hidup itu ya, seumur hidup itu belajar ya. sampai Iya. dengan mudah-mudahan saya juga jadi pembelajar sepanjang hayat, mudah-mudahan diberikan sebagai pendidik yang bisa membahagiakan anak kita, yang bisa menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya. Ya. Itu saja Ibu. Terima kasih atas wawancara ini atau supervisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ibu dan saya dengar itu bisa bermanfaat juga buat Ibu dan sekolah. Itu saja sih Bu, hanya sebatas ucapan terima kasih, dan saya dapat banyak informasi, banyak ilmu yang Ibu berikan kepada saya. Sekian atas sudut siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.